Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwulan. Saya dosen di program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Husada Indonesia. Saya merupakan tim pengajar di Departemen Keperawatan Jiwa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah, keperawatan kesehatan jiwa, dan juga psikososial. Mata kuliah ini hadir di semester 4. Fokus pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu akan mempelajari terkait konsep-konsep dasar tentang kesehatan jiwa dan keperawatan jiwa. Pada mata kuliah ini akan dipelajari juga terkait tren dan isu keperawatan, baik secara nasional maupun secara global. Kemudian pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari terkait konsep stres, adaptasi, mekanisme coping, dan juga akan mempelajari asuhan keperawatan pada kelompok sehat dan juga resiko. Adapun kelompok sehat yang akan dipelajari yaitu pada kelompok anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Sedangkan pada kelompok resiko yaitu pada klien yang mengalami kecemasan, kemudian gangguan citra tubuh, dan juga keputusasaan dan ketidakberdayaan. Adapun beban mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS, meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Capaian pembelajaran akhir mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis proses terjadinya keperawatan jiwa. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa dan perspektif keperawatan jiwa, serta memahami model konseptual dalam keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sejarah perkembangan keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tentang kesehatan sehat jiwa sampai sakit gangguan jiwa. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi, promosi, dan pencegahan pada gangguan jiwa, terutama dengan cara manajemen stres. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan sehat jiwa pada kelompok sehat, meliputi kelompok anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Dan yang keenam, mahasiswa mampu melakukan atau menganalisis konsep recovery, kemudian supportive environment, peran perawat jiwa, serta pendekatan indisipliner keperawatan jiwa, termasuk memahami legal etis dan lintas budaya dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan jiwa pada kelompok resiko, yakni khususnya pada masalah psikososial yang umum terjadi di Indonesia seperti kecemasan, gangguan citra tubuh, kehilangan dan berduka, dan juga harga diri rendah situasional. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi untuk memberikan asuhan keperawatan jiwa yang profesional dan juga humanis, serta mampu mengintegrasikan pendekatan jiwa berbagai konteks keperawatan sehingga mampu meningkatkan kesehatan mental bersama. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semangat sekali ya hari ini. Ya, tampak wajahnya ceria semua. Ya, baik teman-teman semua. Ya, hari ini kita masuk kembali di minggu keempat ya, perkuliahan untuk keperawatan jiwa psikososial ya, yang akan kita bahas mengenai konsep promosi dan preventif masalah kesehatan jiwa dengan cara melakukan manajemen stres. Ya, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu kelas ini ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat secara fisik, semoga mentalnya pun dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman, di minggu keempat ini ya, sebelum kita membahas tentang manajemen stres,
kita evaluasi dulu nih pembelajaran sebelumnya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai stres, mekanisme coping, dan adaptasi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu stres? Ibu. Oh iya, gimana awal? Stres adalah reaksi tubuh dan pikiran saat menghadapi tekanan, tuntutan atau perubahan yang dirasa melebihi kemampuan sendiri. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat awal. Daya ingat awal masih sangat kuat ya, dari minggu lalu sampai sekarang. Oke. Kalau gejala-gejala stres itu kayak gimana teman-teman? Oh iya, Neng Desi. Gejala stres itu bisa berupa cemas berlebihan, mudah marah, sulit tidur, sakit kepala, sulit konsentrasi, hingga kelelahan fisik tanpa sebab yang jelas. Oke, luar biasa, top. Jadi sebenarnya kalau stres itu tidak diatasi, bahaya atau enggak? Bahaya. Apa dampaknya jika stres tidak diatasi? Dampaknya macam-macam Ibu, kayak misalkan depresi, kemudian penurunan daya tahan tubuh, terus juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga bisa terganggu gitu apabila stres itu tidak diatasi dengan baik. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Neng Tia ya. Saya senang sekali mendengar jawaban dari teman-teman semua, sehingga dari sana kita tahu bahwasannya perlu ada upaya preventif ya, dan juga promosi kesehatan mental ini agar stres itu bisa diatasi. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita sekarang ya, yaitu teman-teman mampu menjelaskan tentang konsep promosi kesehatan jiwa. Teman-teman mampu melakukan tindakan preventif masalah kesehatan jiwa dengan melakukan manajemen stres. Teman-teman bisa melakukan manajemen stres dengan cara latihan fisik. Yang kedua, mengendalikan stres dengan cara latihan emosi, gimana mengatur emosi. Kemudian mengendalikan stres dengan cara mengendalikan pikiran. Mengendalikan stres dengan cara memodifikasi lingkungan. Dan terakhir adalah mengendalikan stres dengan cara spiritual. Sebelum kita ke caranya, teman-teman harus pahami dulu ya. Di sini apa itu promosi kesehatan jiwa? Ini adalah sebuah upaya ya, upaya agar meningkatkan kesejahteraan mental dan mencegah masalah kesehatan jiwa dengan kita meningkatkan kesadaran. Dan upaya preventif adalah mencegah agar kesehatan mental itu tetap sehat, jangan sampai dia menjadi gangguan. Jika kita lihat di sini, ini hasil survei riset kesehatan dasar tahun 2018, bahwasannya di Indonesia, ya, 1 dari 10 orang ini yang berusia 15 tahun ke atas itu menderita gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional seperti apa? Seperti stres. Kemudian yang kedua, untuk angka depresi, 1 dari 16 orang yang usia 15 tahun ke atas itu mengalami depresi. Jadi kita udah membayangkan angkanya akan berapa banyak. Dan prevalensi gangguan jiwa berat, ya, ini sekitar hampir 2 orang dari 1000 orang itu menderita gangguan jiwa berat. Jadi ibaratnya kalau misalnya Anda berkumpul 1000 orang, setidaknya akan ada 2 orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Itu survei 2018. Nah, survei terbaru kita belum tahu, bisa jadi trennya meningkat. Survei terbaru pada tahun 2021, di sini kerjasama UNICEF sama Indonesia National Alliance ya, Mental Health atau survei kesehatan mental pada remaja, ditemukan 2 dari 3 anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan. Ya. Kemudian di sini 2 dari 5 anak usia 15 tahun pernah mengalami perundungan atau bullying. Ya. Dan di sini prevalensi gangguan cemas pada remaja itu sampai 3,7%. Cukup banyak. Ya. Bahkan kita lihat di sini, ya, angka bunuh diri, ya. Kemudian di sini juga ada peningkatan keterpaparan nafsa. Ini yang atas untuk angka bunuh diri, ya.
Tahun 2022 kita lihat trennya meningkat, sekitar ada 826 anak yang usia 15 tahun ke atas itu melakukan bunuh diri. Ini sumbernya dari Mabes. Ya, dan prevalensi untuk keterpaparan nafja ini juga meningkat. Oke. Ya. Ini besarnya permasalahan ini karena apa awalnya? Karena good job. Betul sekali, karena stres. Kenapa bisa stres? Ya, kita lihat teman-teman di sini. Stres secara sumber, ya, kita bagi menjadi 3. Itu stres itu ada yang disebabkan karena chronic strain, ya, ada yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa kehidupan, ada juga yang daily, ya, permasalahan sehari-hari. Ya, peristiwa-peristiwa kehidupan seperti apa? Ini unpredictional. Biasanya kejadian-kejadian yang memang tidak kita kehendaki. Contohnya, ya, contohnya misalnya tiba-tiba Anda sakit, didiagnosa penyakit, stres, ya, mendengar berita kecelakaan, stres, gitu. Kemudian stres yang kedua bisa juga disebabkan karena ketegangan kronis. Artinya ini sebuah runtutan kejadian berulang. Seperti Anda mau ujian. Anda mau ujian praktikum, Anda mau UAS, sebenarnya itu sudah Anda dari TK, dari SD melakukan itu. Tapi setiap ujian tetap ujian Anda sudah paham itu. Tapi setiap ujian tetap nggak ada stres. Ada, tetap ada stres. Stres juga. Ya. Kemudian stres juga bisa karena aktivitas sehari-hari, permasalahan sehari-hari, hal kecil. Seperti ketika Anda mau kuliah, ini kuliah pakai baju apa ya? Hal simpel. Atau mungkin yang perempuan, aduh kuliah cocoknya ini kerudungnya warna apa ya? Ini cocoknya warna biru, tapi yang birunya aduh masih basah. Gitu. Pakai kerudung apa ya? Nyari ngubek-ngubek lemari. Stres nggak? Hal kecil, tapi cukup membuat mood Anda mungkin bisa berubah. Nah, untuk stres ini sendiri, tapi permasalahan-permasalahan ini ada yang memang membuat bad stress, ada yang memang good stress. Good stress dulu kita sebut sebagai stress. Good stress itu yang membuat kitanya menjadi lebih produktif, menjadi lebih baik. Misal, Anda stres karena mau ujian. Ingat nih, saya mau ujian, akhirnya Anda yang biasanya nggak belajar. Gitu. Karena itu merubah diri Anda menjadi lebih produktif. Itu namanya stres jenis eustress. Ya. Jadi stres yang baik. Kalau misalnya distress, ini menyebabkan Anda menjadi mungkin malas makan. Motivasi Anda menjadi rendah. Ya. Anda minim untuk ikut kegiatan sosial dan sebagainya. Itu bad stress. Bad stress ini jika didiamkan saja, yang tadi seperti dikatakan oleh Neng Tia, dampaknya apa? Akan terjadi masalah kesehatan jiwa. Bisa ansietas, bisa depresi, bisa gangguan perilaku. Gitu. Sehingga ini perlu upaya intervensi baik secara promosi maupun secara preventif. Gitu. Ya. Oke. Nah, di sini kita perlu melakukan manajemen stres. Manajemen stres adalah serangkaian teknik untuk mengurangi stres itu sendiri. Ya. Untuk gejala stres tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Ada gejala kognitif, fisik, emosi, dan perilaku. Ya. Gimana caranya untuk melakukan manajemen stres? Ini ada beberapa cara. Ada cara fisik, ada cara dengan cara mengendalikan emosi, ada yang ketiga dengan mengelola pikiran, yang keempat dengan modifikasi lingkungan, dan juga yang kelima adalah dengan kita modifikasi spiritual, agar spiritual kita positif atau spiritual well-being. Nah, langkah yang pertama cara fisik, Anda bisa lakukan dengan relaksasi nafas dalam atau tarik nafas dalam. Caranya gimana? Anda posisikan duduk yang nyaman. Oke, kita posisi duduk yang nyaman. Ya,
Kemudian di sini Anda tutup mata. Ya. Kemudian Anda tarik nafas panjang. Keluarkan sedikit-sedikit dari mulut. Tarik nafas panjang lagi. Keluarkan sedikit-sedikit dari mulut. Tarik nafas panjang lagi. Keluarkan sedikit-sedikit dari mulut. Oke. Buka mata Anda. Ya. Gimana rasanya? Relax. Ya, santai, tenang, ya. Oke. Itu bisa Anda latih sehari 3 sampai 4 kali. Kemudian yang kedua, di sini bisa juga dengan relaksasi otot progresif, yaitu dengan cara kita melakukan mengencangkan dan mengendurkan otot. Semuanya ada 13 gerakan. Gerakan yang pertama kita kerutkan otot dahi dan juga mata. Gitu. Jadi kita usahakan tempelkan ini. Ya. Yang kedua, Anda gembungkan pipi Anda. Tiup kayak lagi niup balon. Sekuat-kuatnya sampai kerasa. Gitu. Kemudian yang ketiga, moncongkan bibir Anda. Ya. Good. Ya. Selanjutnya, ya. Anda apa? Gigi. Ya, senyum. Senyum, tarik pipinya, senyum selebar mungkin, dan juga lidah Anda tarik ke belakang. Oke, ya. Kemudian sini, yang kelima, ya, Anda coba leher itu untuk ke belakangkan, relaksasikan, kontraksikan ke belakang. Kemudian selanjutnya, yang keenam, maka kontraksikan ini leher dagu kita tarik ke dada. Gitu, tempelkan ke dada. Nggak usah ditarik gini, ya. Tapi memang kita buat gini aja, tempelin. Gimana caranya? Ya, cukup sampai dada aja, tidak perlu sampai lantai. Ya. Oke, selanjutnya gerakan ketujuh adalah bahu. Bahu Anda coba tarik setinggi mungkin, ya. Kalau bisa nempel ke telinga, ya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ke-8 itu otot tangan. Kepalkan tangan ke depan. Nah, gitu. Good job. Ya. Itu ke-8, ke-9. Coba ada yang bisa baca di depan. Ke belakang, ya. Tangan, ya, tangan ke belakang. Oke. Ke-10 di bicep, pinter banget. Karena di depan ya. Oke. Ke-11 punggung, tarik ke belakang. Kita coba. Oh, pinter banget. Siap. Oke, enak banget ya. Oke, 12 perut. Kita tahan. Hembuskan. Gitu ya. Tahan lagi. Hembuskan. Yang terakhir teman-teman yaitu kaki. Kakinya kita tarik ke atas ya. Oke. Tapi jangan sampai ke atap. Aduh ya. Itu ya, jadi melemaskan dan meregangkan dan juga melemaskan otot. Ya, itu bisa dilakukan untuk manajemen stres dengan cara fisik. Kemudian yang kedua, cara emosi, ya, ketika kita merasa stres, yang bisa Anda lakukan, Anda distraksi dengan cara melakukan hobi. Hobi Anda saat ini apa? Belajar. Luar biasa sekali, good job. Ya. Jadi kalau misalnya Dika nggak suka belajar, berarti Dika nggak stres gitu. Karena kan stresnya ketika belajar, belajarnya ketika stres. Mohon maaf. Oke, ya. Tuh, mengelola hobi. Kemudian yang selanjutnya bisa juga kita kelola pikiran. Ya. Anda mungkin pernah mendengar yang namanya saat hipnosis. Ini bisa Anda lakukan mandiri. Namanya hipnosis 5 jari.
dengan kita bantuan tangan ya, bantuan jari-jari kita fokus ke sana ya. Langkah yang pertama, Anda menempelkan ibu jari dengan jari telunjuk. Oke, ya. Tempelkan ibu jari dengan jari telunjuk. Nanti Anda bayangkan ya, tubuh Anda sangat segar. Ya, nyaman gitu. Yang kedua, ibu jari dengan jari tengah. Di sana Anda bayangkan ketemu orang yang paling Anda sayangi. Ya. Yang ketiga, Anda tempelkan ibu jari dengan jari manis. Di sana Anda bayangkan momen Anda mendapat penghargaan ataupun pujian. Ya. Yang terakhir, Anda tempelkan ibu jari dengan jari kelingking. Apa yang dibayangkan di sana? Tempat terindah. Iya. Kita praktekkan mau? Boleh. Baik, kalau begitu silakan teman-teman di posisi yang paling nyaman. Atur posisi nyaman. Tangan boleh disimpan di paha, boleh nyamannya disimpan di atas meja, boleh. Gimana nyamannya teman-teman? Oke. Kita coba praktekkan hipnosis 5 jari. Oke. Fokuskan. Ya. Tarik nafas panjang dari hidung. Keluarkan sedikit-sedikit. Tarik nafas panjang lagi dari hidung. Keluarkan sedikit-sedikit. Tarik nafas panjang lagi dari hidung. Keluarkan sedikit-sedikit. Tempelkan ibu jari dengan jari telunjuk Anda. Dan bayangkan tubuh Anda merasa sangat sehat. Anda merasakan aliran darah Anda sangat segar, oksigen masuk ke tubuh Anda, sampai ke ujung kaki Anda. Anda merasakan begitu rileks, begitu nyaman. Kemudian Anda pindahkan ibu jari Anda ke jari tengah. Bayangkan Anda bertemu dengan orang yang paling Anda sayangi, yang paling Anda cintai. Anda merasa sangat bahagia posisi itu. Benar-benar hati Anda sangat senang ketemu orang tersebut. Kemudian pindahkan ibu jari ke jari manis. Anda ingat di sana Anda mendapat pujian, Anda mendapat penghargaan. Semua orang memberikan pujian, penghargaan kepada Anda. Anda sangat bangga. Anda berterima kasih pada diri Anda atas pencapaian yang sudah Anda lakukan, pencapaian yang sudah Anda dapat. Kemudian Anda pindahkan ibu jari ke jari kelingking Anda. Anda bayangkan di sana Anda ada di suatu tempat yang paling indah yang pernah Anda kunjungi. Tempatnya indah, suasananya nyaman, udaranya segar. Anda merasa sangat nyaman, segar, dan sangat bahagia. Kemudian Anda tarik napas panjang, keluarkan sedikit-sedikit dari hidung. Anda tarik napas panjang lagi, keluarkan sedikit-sedikit dari hidung. Tarik napas panjang lagi, dan keluarkan sedikit-sedikit dari hidung. Silahkan buka mata Anda. Ya. Gimana perasaannya sekarang? Relax. Relax, tenang, ya. Ini yang tadi hipnosis 5 jari, relaksasi otot progresif, itu bisa teman-teman lakukan secara mandiri di rumah. Ya. Oke.
Kemudian bisa juga Anda lakukan di sini untuk mengelola stres dengan melakukan afirmasi positif. Jadi kita mengatakan pada diri Anda bahwasanya misalnya saya bisa, saya mampu, saya sehat, saya bahagia. Tulis hal-hal positif yang ada di diri Anda. Memberikan semangat pada diri Anda sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga mengelola stres dengan modifikasi lingkungan, baik secara fisik maupun secara sosial. Modifikasi lingkungan secara fisik gimana? Yaitu dengan teman-teman misalnya merapihkan keadaan lingkungan rumah kita, inginnya rapih, nyaman seperti apa, agar Anda tidak stres. Karena kalau semeraut berantakan kita juga kadang stres, males. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang di tempatnya indah, nyaman, pasti akan memberikan relaksasi sendiri. Kemudian yang kedua, modifikasi lingkungan sosial. Tolong ke teman-teman, ya, modifikasi lingkungan itu sangat penting. Mulai dari orang terdekat Anda, ayah, ibu, kakak, adik, ya, Anda ada modifikasi hal-hal kecil, misalnya hanya dengan memberikan sapaan, ayah, ibu gimana kabarnya? Ayah, ibu semoga baik-baik terus. Adek semangat ya belajarnya. Adek gimana di sekolahnya hari ini? Tidak harus kita yang ditanya oleh orang lain, kadang kita yang memberikan perhatian kepada orang lain. Itu akan sedikit menurunkan tingkat stres kita. Walaupun kita memang tidak mengungkapkan, bisa jadi dengan mendengarkan mereka, melihat mereka tertawa, melihat bahagia, itu udah jadi obat stres buat kita. Ya. Dan yang terakhir di sini kita bisa dengan cara spiritual. Ya. Dengan cara beribadah, berdoa, itu dengan mendekatkan kepada Tuhan, kita coba untuk menurunkan stres. Oke? Baik. Sekian teman-teman. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Dari materi yang tadi nih, manajemen stres. Kalau saya tanya ke teman-teman, ya. Manajemen stres mana nih yang paling teman-teman, teknik manajemen stres mana yang paling teman-teman ingin teman-teman lakukan? Hipnosis 5 jari sih, Bu. Hipnosis 5 jari. Iya. Kenapa, Dik? Karena selain tadi kan udah dipraktikin bareng-bareng nih, itu Iya. emang bikin relax, tapi itu juga bikin apa ya, Bu, kayak memberi sugesti positif ke diri kita lah. Jadi cocok buat mengalihkan pikiran yang lagi stres atau lagi cemas. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Dika. Oke. Kalau Dika milih hipnosis 5 jari, kalau sebelah sini ada yang memilih apa nih? Ada yang memilih Kak sebelah sini? Apa? Tarik nafas dalam. Kenapa tarik nafas dalam? Selain mudah, jadi kayak nyaman gitu. Mudah dan juga nyaman. Oke, good job. Terima kasih. Ya. Oke. Baik teman-teman, keren sekali ya. Semoga materi ini ya bisa dimanfaatkan oleh kita langsung secara pribadi dan kita bisa share ya sebagai upaya promosi kita sampaikan tindakan ini. Untuk praktikum lebih lanjut, nanti kita lakukan saat lab skill di laboratorium. Oke, sudah semua? Sudah, kita tampilkan 5 teratas ya. Baik teman-teman, selamat ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya. Sampai kita berjumpa lagi di pertemuan kelima nanti. Ya, saya Nurulan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.